Shalom bagi kita semua saudara yang kasih dalam nama Yesus. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini saudara. Mari kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan dengan doa pagi kita. Kita datang kepada Tuhan, mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Lingkupiku dengan kasih-Mu, lingkupiku dengan berkat-Mu, lingkupiku dengan kuasa-Mu. Haleluya. Mari bersama saudara. Lingkupiku dengan karya-Mu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu, lingkupiku, lingkupiku dengan sayang-Mu, dengan sayang-Mu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku ternasam Kau Allahku, lingkupiku Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta.
Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami tinggikan nama Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu, Kaulah perlindungan kami, Kaulah kekuatan kami, sukacita kami, Raja kami. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas masa, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas masa, Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Bersama nyanyikanlah di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas masa, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allah. Tenanglah kita bersama dengan Dia. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Tenanglah jiwa kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan. Kami punya Tuhan, kami punya Bapa, Tuhan dan Bapa yang sungguh sangat mengasihi dan mencintai kami. Engkau membawa kami melewati badai ya Tuhan. Kau angkat kami di atas gunung batu ya Tuhan. Kau berikan kami kemenangan. Kau lindungi kami, Kau sertai kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Maka jiwa kami pun memuji-Mu. Hati kami memuji-muji nama-Mu. Besar Engkau ya Tuhan. Layak Kau disembah. Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang besar. Kami tinggikan dan kami muliakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah menolong, sudah memberkati, sudah memimpin kami pagi hari ini. Ditinggikan dan diagungkan nama-Mu ya Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami terima kembali kebenaran firman-Mu yang akan memberkati kami. Pengurapan dan kuasa Tuhan mengalir atas kami semua. Dan semuanya kami umat-Mu, para pendoa di pagi hari ini, yang datang di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Dan kami terima berkat Allah lewat firman-Mu pada saat ini. Kami buka hati kami pada saat ini Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, diberkatilah kita semua yang datang dalam nama Yesus. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 3. Sungguh sangat banyak berkat di dalam kitab Filipi ini saudara. Khususnya kitab Filipi pasal 3 ini. Jadi kita baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ya, besok akan kita baca lagi 15 saudara sampai 16. Hari ini kita baca supaya semua berkatnya bisa kita terima saudara. Ya, walau singkat tetapi kita terima berkat dari dalamnya yang begitu luar biasa, yang membawa kita ya kepada pertumbuhan iman dan kepada sukacita yang sangat luar biasa, gairah roh yang menyala-nyala. Ya, Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14 kita baca saudara. Ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini
atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkapnya oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini, saudara. Ya, sebagai bacaan kita, renungan kita di pagi hari ini, kita sudah 3 kali ini membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 3 ini saja, saudara. Ya, kita kemarin kita sudah belajar firman Tuhan bagaimana saudara Paulus itu rindu untuk mengenal Tuhan. Saudara, mengenal Tuhan. Apa yang dikatakan saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara, kepada kita dikaruniakan bukan hanya keselamatan, bukan hanya kesembuhan, bukan hanya saudara berkat, bukan hanya damai sejahtera, tapi kepada kita juga dikaruniakan, yaitu supaya kita bersatu dalam penderitaannya. Supaya apa, saudara? Supaya kita nanti boleh bersatu juga dalam kebangkitannya bersama dengan Kristus. Nah, dan pagi hari ini dikatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, Paulus sadar, saudara, bahwasanya dia yang tadinya adalah seorang penjahat lah dikatakannya, saudara, penjahat. Saudara, menurut pemikirannya memang dia melakukan hal yang baik. Apakah itu, saudara? Dia sungguh sangat berusaha untuk mengejar orang-orang Kristen, untuk membunuh, saudara, untuk menganiaya. Dia adalah seorang penganiaya jemaat yang begitu bersungguh-sungguh hati. Tetapi satu kali dia ditangkap oleh Yesus, saudara, ya, dan kemudian diselamatkan oleh Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan menjadi alat dalam tangannya, seperti sebagaimana yang telah kita baca. Sekali dia ikut Tuhan Yesus, saudara, begitulah sungguh-sungguhnya mengikut Tuhan. Dan Paulus berkata, saudara, bagaimana dia mengikut Tuhan, yaitu mengikut Tuhan dengan segenap hati, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Dikatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Jadi Paulus mengarahkan seluruh kehidupannya seperti seolah-olah seorang pelari yang mengarahkan pandangannya kepada tujuan. Nah, saudara, dia menanggalkan semuanya dosa, dia menanggalkan segala sesuatu, beban-beban dalam hidupnya, dan mengarahkan pandangannya ke depan dan berlari-lari. Itu yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Nah, kalau kita baca apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12, apa dikatakan? Seperti inilah kita harusnya berlomba. Inilah yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Setiap kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harusnya bertekun. Dan ada perlombaan, dan perlombaan itu wajib kita lakukan. Ya, wajib. Tidak bisa tidak. Tapi setiap orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kita masuk ke dalam gelanggang pertandingan, perlombaan, dan semuanya kita bisa menang. Kalau dalam dunia ini hanya satulah pemenang, atau minimal 3, juara 1, juara 2, juara 3. Tapi di dalam Tuhan semuanya kita bisa menjadi pemenang. Nah, semuanya kita bisa berlomba, tetapi yang menjadi pemenang itu yang sesuai dengan kehendak Allah, yang menanggalkan segala sesuatu beban kita. Dikatakan di sini, ya marilah kita menanggalkan semua beban dosa. Seorang pelari itu, saudara, dia memakai pakaian seringan mungkin. Dia tidak pakai sepatu hak tinggi, dia tidak pakai konde, dia tidak pakai baju yang tebal seperti baju saya ini, saudara.
tapi dia memakai baju yang ringan, yang tipis, pakai sepatu kets, di mana dia bisa berlari dengan ringan sedemikian rupa. Nah, demikian juga kita dalam mengiring Tuhan, saudara. Tanggalkan dosa, kebencian, kesombongan, manusia lama kita, segala kemunafikan kita, segala keinginan-keinginan kita akan dunia ini, akan harta, akan kedudukan, jabatan, saudara. Tinggalkan itu. Tapi marilah kita berlari-lari, marilah kita dengan sukacita melayani Tuhan, yang mengarahkan pandangan kita ke depan kepada tujuan. Nah, Paulus sebagai seorang pelari, saudara, satu kali dia sudah sekilas pandang, sudah pernah dibawa Tuhan ke sorga. Dia telah melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus, saudara kasih. Nah, ini Paulus menerima penglihatan. Ini dari 2 Korintus 12. Bagaimana dia, saudara, ya, diangkat oleh Tuhan ke sorga. Dia melihat, dia punya penglihatan ke sorga. Jadi dia melihat kemuliaan Allah yang begitu luar biasa itu. Wow, sangat luar biasa. Makanya satu kali Paulus berkata, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pilihan. Kalau aku ke sorga, itu jauh lebih baik. Aku bertemu dengan Tuhan. Dia melihat kemuliaan sorga itu karena Tuhan telah pernah mengangkat dia ke sorga. Tapi kalau aku masih hidup tinggal di dalam dunia ini, berarti itu aku harus memberi buah. Nah, saudara, ya. Jadi sekilas pandang dia telah melihat sorga itu, saudara. Dan kemudian dia masih hidup dalam dunia ini. Dia mengarahkan pandangannya ke situ, saudara. Dia mengarahkan pandangannya kepada penglihatan sorga itu. Yang betapa mulia, betapa luar biasa. Sehingga apapun dalam kehidupan ini dia lakukan. Bagaimana supaya dia ke sorga sana, saudara. Itulah juga yang harus kita lakukan. Hidup ini kita harus melihat. Itulah orang yang punya visi, saudara. Punya penglihatan, saudara. Hidup ini bukan apa adanya. Ya, apapun yang terjadi, terjadilah. Tidak, saudara. Tapi kita harus punya iman. Kita harus punya visi. Kita harus punya gairah. Itulah yang membuat Paulus bergairah, bersemangat, menyala untuk mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Paulus, apapun yang terjadi dalam pelayanan Paulus, mau aniaya, penjara, saudara, tapi Paulus berkata, aku bersuka cita. Ya, kenapa, saudara? Ya, dia melakukan hal-hal yang baik, dia melayani jiwa-jiwa, tapi dia dianiaya, dia dilempari, dia dipenjarakan, saudara. Tapi dia tetap bersuka cita. Kenapa dia bersuka cita, saudara? Karena dia mengarahkan pandangannya ke depan. Karena dia mengarahkan pandangannya kepada pandangan yang pernah dia lihat, yaitu sorga yang mulia. Makanya Paulus berkata, kuanggap sampah semuanya. Aku mengarahkan pandanganku ke depan. Dan meninggalkan apa yang di belakangku. Dan berlari-lari. Dan berlari-lari. Paulus itu berlari-lari, ada semangat, ada gairah dalam kehidupannya. Dia tidak mau dihambat, dia tidak mau dihalangi oleh apapun. Tekanan, aniaya, masalah, pergumulan. Dia tidak mau dihalangi oleh itu semua. Tapi dia berlari-lari. Nah, pagi hari ini, saudara, mungkin ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tapi mari arahkan pandanganmu ke depan. Kepada panggilan sorgawi. Masalah itu pasti ada. Tetapi ingatlah, saudara, selagi kita di dalam Tuhan, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Bukan saja kemenangan, bahkan kita dijadikannya menjadi lebih dari pemenang. Lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, saudara kasih, tangkaplah, kejarlah, saudara. Orang yang mengejar itu, saudara, wah, ada berusaha. Ada kerja keras, saudara, dan ada semangat, saudara. Gak mungkin orang berlari dengan lemes-lemes, saudara. Ada semangat, dan semangatnya itu memberikan kepadanya kekuatan, memberikan kepadanya dorongan, saudara. Tiap-tiap pagi, saudara, usahakan diri kita untuk selalu ada terus dalam hadirat Tuhan, menerima kekuatan, menerima sukacita, menerima visi yang daripada Tuhan, saudara, seperti yang dimiliki oleh Paulus, saudara. Ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, saudara. Memang tidak ada orang yang sempurna. Tetapi, saudara, kita harus mengejar kepada kesempurnaan itu.
Kapan kita sempurna, saudara? Nanti sampai Yesus datang, baru kita sempurna. Tetapi kita harus terus mengejar, saudara. Kalau kita berkata, saudara, ya tidak ada orang yang sempurna. Nah, sehingga kalau ada dosa kita, ada kekurangan-kekurangan kita, saudara, sehingga kita ya seperti ya bagaimana ya saudara melemah-lemahkan itu. Tetapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga yang adalah sempurna. Nah, kalau seperti itu saudara, ya kita akan terus bergairah dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Memang belum ada yang sempurna, tapi kita terus mengejar kesempurnaan itu. Itu juga diakui oleh Paulus. Bukan berarti aku sudah sempurna, tapi ini yang aku lakukan. Tapi ini yang aku lakukan. Aku mengejarnya. Kejarlah, saudara. Kejar, bergairah, bersemangat, saudara, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disuruhkan Tuhan untuk kita lakukan. Mengejar supaya kita berbuah, saudara. Mengejar, saudara, supaya kita menanggalkan segala manusia-manusia lama kita, keinginan-keinginan daging kita, kelemahan kita, kesombongan kita, semua saudara, hal-hal yang menghambat itu semua. Dan aku dapat kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tangkaplah berkat Tuhan, tangkaplah mujizat Tuhan, tangkaplah kuasa Tuhan, tangkaplah saudara apa yang kasih berkat Allah yang telah Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Tangkaplah panggilannya, saudara, karena aku pun telah ditangkapnya, dikatakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang telah kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di belakang Paulus, saudara? Nah, secara lahiriah kita sudah membaca beberapa hari yang lalu. Secara lahiriah aku adalah orang Israel asli, keturunan dari Benyamin. Ya, dalam melakukan hukum Taurat aku tidak bercacat. Nah, Paulus itu orang yang pintar, orang yang hebat, saudara. Secara lahiriah dia hebat. Bahkan gurunya pun Gamaliel, saudara. Dia sangat luar biasa, dia sangat pintar. Tetapi dia tidak melihat itu, dia tidak melihat latar belakangnya. Kadang-kadang ada orang, saudara, yang selalu menyombongkan masa lalunya, ya. Masa lalunya karena dia berhasil. Kami dulu begini, kami dulu begini, kekayaan kami dulu begini, nenek kami dulu begini, ini dulu begini. Dulu, saudara, sekarang bagaimana? Demikian juga kelemahan. Ya, saya orang berdosa, saya orang ini. Ya, terus diingat. Dulu bapakku menghukum aku, dulu aku begini, dulu aku begini. Segala kelemahan, segala sakit penyakit, dan segala sakit hatinya. Ada yang selalu teringat-ingat dengan sakit hatinya di masa lalu. Ada yang teringat-ingat dengan segala kekayaannya, keberhasilannya di masa lalu. Masa lalu sudah berlalu. Dan firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Segala penyakit kita sudah berlalu, segala dosa-dosa kita sudah berlalu, segala tekanan-tekanan kita sudah berlalu, segala kegagalan-kegagalan kita sudah berlalu. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan sudah menolong kita sampai di sini. Tuhan telah menolong kita. Ebenezer, saudara. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah tertekan, jangan pernah terdakwa, jangan pernah berhenti di masa lalu, di pengalaman-pengalaman pahit ataupun keberhasilan kita masa lalu. Seolah-olah ada yang merasa sudah cukup, ada yang merasa hebat, saudara, atau ada yang merasa tidak bisa maju lagi, tidak ada relasi, tidak ada yang mendukung, tidak ada modal, tidak ada teman, membuat dia mengurung diri, membuat dia tidak mau maju. Tapi kita yang di dalam Tuhan pada saat ini, hendaklah kita menanggalkan segala manusia lama kita, segala dosa-dosa kita, segala keterpurukan kita, segala keterbatasan kita. Pandang kepada Yesus, arahkan pandangan kita ke depan.
tujuan. Dan berlari-larilah saudara. Berlari-lari, bergairah, bersemangat untuk mengejar panggilan surgawi. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada hadiah, ada berkat. Dan berlari-lari mengejar panggilan surgawi. Semuanya kita banyak orang yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Biarkanlah kita adalah orang-orang yang terpanggil dan yang terpilih. Hargakan panggilan dan pilihan kita dalam Tuhan. Dan berlari-larilah saudara untuk memperoleh hadiah. Ada hadiah, ada upah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, terimalah upah, terimalah hadiah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ibadah kita, saudaraku yang kasih, ibadah itu mengandung janji. Pagi hari ini kita beribadah. Sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, kita beribadah. Ibadah itu mengandung janji, baik hari ini maupun hidup yang akan datang. Hari ini kita mendapat kekuatan, hari ini kita mendapat berkat, hari ini kita mendapat kemurahan Tuhan. Dan baik untuk masa depan, sorga Tuhan berikan bagi kita, saudara. Ya, sorga Tuhan berikan, kita akan duduk di dalam kesukaan Tuhan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan kita. Ibadah itu mengandung janji, baik hari ini maupun untuk masa yang akan datang. Kejarlah saudara, tanggalkan dosa yang merintangi kita. Jangan ada sesuatu apapun yang menghambat, yang merintangi kita untuk menerima berkat Allah. Ini berkat firman Tuhan di pagi hari ini menjadi renungan bagi kita, saudara. Terimalah, terimalah, terimalah. Arahkan pandangan kita kepada tujuan, saudara, dan berlari-lari, tanggalkan dosa. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang telah mengasihi dan memberkati, menolong kami di pagi hari ini. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami pada saat ini, kami mau berlari-lari, kami mau mengarahkan pandangan kami kepada panggilan surgawi, kepada tujuan Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kita angkat penyembahan kita tadi, saudara. Lingkupiku dengan kasih-Mu, dengan sayap-Mu. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Tenanglah jiwa kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Di dalam Engkau ada perlindungan, ada penyertaan, ada kuasa dan ada jaminan.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang telah berfirman bagi kami, semuanya akan jadi ya Tuhan. Kami mau mengarahkan pandangan kami kepada panggilan surgawi, kepada Yesus Kristus. Kami mau mengarahkan pikiran kami kepada perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kami tidak mau mengarahkan pikiran kami, pandangan kami kepada hal-hal dunia ini ya Tuhan. Tapi apabila kami masih tinggal dalam dunia ini, itu berarti bagi kami untuk memberi buah, untuk kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, berikan kami keberanian di pagi hari ini, untuk kami selalu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, mengasihi orang-orang yang menderita, mengasihi orang-orang yang sakit, yang kekurangan, supaya kami dapat menjadi saksi Tuhan, supaya kami boleh menyaksikan Yesus bagi mereka, supaya kehidupan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, mengalirlah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, berkatilah seluruh umat-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mulai aktivitas kami hari ini. Tuhan menyertai kami, Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Itulah yang selalu ada di hati kami, di pikiran kami. Kami terima berkat Allah yang begitu luar biasa menyertai kami. Dan Engkau memberkati kami pada saat ini. Berkati negeri kami Indonesia tercinta ya Tuhan. Kami tidak melupakan bangsa kami ini, di mana kami ada. Kami berdoa untuk kota-kota di mana kami tinggal pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkatilah Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, lindungilah Tuhan. Tidak ada masalah-masalah, tidak ada Tuhan demonstrasi-demonstrasi yang merugikan, yang merusak Tuhan milik negara, milik bangsa. Tuhan, kami tahu pada saat ini ada gejolak-gejolak dengan naiknya BBM, namun kami berdoa, berikanlah ketenangan, berikanlah damai sejahtera di dalam hati kami seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Yesus, dan berkatilah mata pencarian masyarakat Indonesia ya Tuhan, sehingga dengan sukacita, dengan ada kelegaan dalam hati kami ya Tuhan, untuk kami bisa menerima kenaikan BBM dengan baik, dan seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, baik petani-petani, pedagang, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan limpah, berkat Tuhan tercurah, anugerah Tuhan mengalir. Bahkan juga ya Tuhan, segala kebutuhan-kebutuhan Tuhan yang ada, yang kami butuhkan Tuhan, Tuhanlah yang memberkati, mengadakannya. Berkati alam bumi kami ya Tuhan, berkati alam semuanya dapat menghasilkan. Kasih Tuhan limpah, baik Tuhan, para petani-petani kami diberkati Tuhan, hasil bumi kami diberkati oleh Tuhan, pedagang-pedagang diberkati Tuhan dengan limpahnya. Kuasa Tuhan mengalir bagi kami, tidak ada yang berkekurangan. Baik orang-orang yang selama ini menganggap dirinya miskin, mulai pada saat ini terbuka ya Tuhan, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang kaya juga bisa memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Sebab firman berkata, hendaklah kami saling memperhatikan. Orang-orang kaya dapat berbagi, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Sehingga tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlalu miskin, tidak ada yang terlalu berkekurangan ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati pemerintahan kami. Kasih Tuhan, hikmat Tuhan ada pada mereka untuk memimpin, untuk mengaturkan semua kondisi bangsa kami ini, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sungguh-sungguh terjadi, itu sungguh-sungguh dialami oleh masyarakat kami di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, berkati aparat negara kami pada saat ini, tetap berjaga-jaga untuk bangsa kami. Kasih-Mu limpah, mereka penegak-penegak hukum, sungguh-sungguh mereka menjadi pelaku juga Tuhan, melakukan hukum itu Tuhan, dan mengerjakannya dalam hidup mereka, sehingga bangsa kami ini tetap terpelihara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang hidup di pagi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu di pagi hari ini. Kuasai mereka semua, berkati mereka semua. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, tapi berkat Tuhan mengalir bagi mereka Tuhan. Yang sakit, yang lemah, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan hatinya pada saat pagi hari ini. Yang bekerja, berikan tenaga kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Apapun kegiatan, aktivitas hamba-hamba-Mu sepanjang hari ini, Tuhanlah yang menjadi kekuatan, Tuhanlah menjadi penolong. Dalam nama Yesus, dari pagi, siang, sore, sampai malam hari nanti, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, sampai kami mengucap syukur, membaringkan tubuh kami lagi. Tuhan menyertai kami semua. Yang berulang tahun, berkati pagi hari ini, berikan kesehatan, berikan sukacita, umur panjang menjadi miliknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Haleluya. Bersama kita katakan
Amin. Tuhan memberkati kita saudara. Selamat beraktivitas. Nikmati sukacita selalu dari Bapa kita. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati.